Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana wa lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'il. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la talbisul haqqa bil batil wa la taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadis, man tashabbaha bil qaumin fahuwa minhum. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah wa liqa'an kami beserta doa restu kepada almarhum Abu selaku pendiri pondok pesantren Dayah Istiqamatul Darul Muharrim, ma'a ummi beserta abi yang ada di rumah. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jannah. Ta'zim wal ikraman kami kepada Abu pucuk pimpinan Darul Mu'arrif wal Mu'arrifah beserta keluarga. Ta'ziman wal ikraman kami yang tidak lupa kepada seluruh dewan guru, barangkali para dewan juri yang akan menilai kami dari berdirinya kami di sini hingga kami dulu kami. Dan tidak lupa pula kepada seluruh sidang talabah yang dirahmati Allah. Hadirin sidang jamaah sekalian, di balik zaman era globalisasi yang kemajuannya berdasarkan teknologi, manusia mulai melupakan tentang dosa lagi. Kebenaran dan kebaikan pun hilang dan sirna dari mata para pemuda dan pemudi, sehingga kemaksiatanlah yang terus meningkat dan menjadi-jadi. Oleh sebab demikianlah, izinkan kami untuk membawakan satu judul sirahan yang berorientasikan kebenaran yang dilupakan. Sedang jemaah balabah yang dirahmati oleh Allah, fakta maupun realita yang membuktikan bahwa dunia diambang kehancuran, di mana umat-umat Nabi Muhammad yang dahulunya berbudi pekerti sebagaimana akhlak yang diajarkan oleh Nabi, kini malah berbalik 100%, sehingga umat zaman sekarang berakhlak seperti akhlaknya para Yahudi. Melalui teknologi kemaksiatan sering terjadi, melalui teknologi kemaksiatan pun sering terjadi di kalangan umat. Tanpa kita sadari, Islam akan hancur melalui kegiatan ini. Ini disebabkan oleh minimnya tingkatan pendidikan agama yang ditanamkan dalam hati para pemuda dan pemudi, dan meningkatnya pendidikan sosial, yang dimana di pendidikan sosial itu terjadi pergaulan bebas, sehingga umat-umat Islam mulai jauh lari daripada tuntunan sang ilahi Rabbi, mulai jauh lari daripada tuntunan sang Nabi. Bahkan agama Islam yang sejati murni pun didustakan begitu saja. Bukan hanya di segi rakyat yang mengalami kehancuran, segi kepemimpinan pun
kehancurannya semakin terjadi, di mana keadilan yang tidak ditegakkan lagi. Memang di dunia ini begitu banyak yang namanya pengadilan, tapi tidak ada yang namanya keadilan. Para pemimpin akan memakan harta anak yatim, harta fakir miskin pun disikat habis demi kehidupannya yang akan nanti. Harta yang masuk dalam tubuh dan sanubari tidak dipikirkan apakah halal yang didapati ataukah haram yang dinanti. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa la talbisul haqqa bil batil wa la taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan engkau campur adukan antara yang hak dengan yang batil, dan jangan engkau sembunyikan yang hak sementara engkau mengetahuinya. Hadirin sidang jamaah balaghah yang dirahmati oleh Allah. Ini hari demi hari yang kita jalani, masa demi masa yang terus kita lalui. Umat Islam terkelabui oleh berbagai teknologi, sehingga mereka di zaman sekarang mengulangi kejadian-kejadian yang telah berlalu sebelum lahirnya Nabi. Pada zaman jahiliyah, pembunuhan itu terjadi setiap hari. Nyawa manusia bagaikan nyawa seekor nyamuk yang tiada berharga. Perzinahan terjadi di mana-mana, namun tidak ada yang melarangnya. Kini kejadian yang bersama kembali terulang pada umat Nabi, di mana berbunuh menjadi tradisi, bahkan yang lebih tragisnya lagi, perzinahan malah dijadikan tontonan. Perzinaan malah dijadikan tontonan bagi umat manusia, sehingga mereka yang melakukan perzinaan di sini, orang luar sana yang dapat melihatnya dan menontonnya dengan sesuka hati. Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis, "Man tashabbaha bil qaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai dengan satu kaum, maka dia sebagian daripada kaum tersebut. Nauzubillah min Sedang padalah yang dirahmati oleh Allah. Maka kitalah selaku pemuda-pemudi Islam yang akan membangkitkan kebenaran, yang akan menghancurkan kebatilan. Walaupun banyak hinaan, banyak cacian, banyak kemungkaran, tetapi tetap teguhlah dengan keimanan demi perjuangan. Karena Rasulullah pun pernah merasakan, bukan hanya kita sebagai umatnya, tetapi Rasulullah pun pernah merasakan pada saat perjalanan beliau ke negeri Taif, bukan sambutan meriah yang beliau terima, malah lemparan anak batu yang datang bertubi-tubi sehingga darah keluar daripada urat-urat kaki. Maka kitalah selaku pemuda-pemudi yang akan membangkitkan kembali kebenaran, yang akan menghancurkan kebatilan walaupun badai datang menghadang. Apakah kita takut dengan yang namanya ujian, ataukah kita takut dengan yang namanya kematian? Oh, saya takut dengan yang namanya kematian. Ingat janji Allah dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Oh, saya takut dengan berbagai ujian, saya takut dengan berbagai cobaan. Ingat janji Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan suatu ujian kepada hambanya kecuali dia yang mampu untuk menghadapinya. Janganlah kita yang menghadapi ujian seberat apapun, kita yang menghadapi rintangan sebesar apapun, ini sesuai dengan tingkatan keimanan kita. Seorang pelajar yang masih SD tidak akan memberikan ujian tingkatan SMP. Seorang pelajar tingkatan SMP tidak akan memberikan ujian tingkatan SMA. Begitulah realita kehidupannya. Bangga dalam kita menegakkan kebenaran, kunci utama keberhasilan adalah keimanan dan juga niat di dalam hati. Karena niat sebagai tameng dan benteng sebelum anti daripada segala musuh. Rasulullah mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu sertai dengan niat,
dan sesungguhnya amal perbuatan itu akan dibalas dengan mulianya. Segala jemaah talabah yang dirahmati oleh Allah, kesimpulan yang dapat kita ambil daripada wasiat yang di atas tadi adalah kemunculan umat Islam yang bertubi-tubi ini dibesarkan dengan teknologi yang semakin canggih. Para pemuda maupun pemudi, orang tua maupun anak-anak ini mulai sibuk dengan yang namanya YouTube. Tidak memikirkan lagi ajaran-ajaran yang telah diperintahkan oleh Nabi, tidak memikirkan lagi ajaran-ajaran yang telah diperintahkan oleh Sang Ilahi Rabbi, dan agama Islam pun semakin dicaci maki. Maka kitalah selaku pemuda-pemudi generasi Islam, selaku semangat pemuda generasi Islam yang akan menegakkan kebenaran dan akan menghancurkan segala kebatilan. Maka kita dalam memperjuangkan kebenaran, teguhkanlah niat yang berada di dalam hati, karena hati adalah raja dan anggota sebagai panglima. Apabila raja memerintahkan kepada kebaikan, maka kebaikan pun yang akan dilakukan. Apabila raja memerintahkan kepada keburukan, maka keburukanlah yang akan dilakukan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi